Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa dibantu? Saya dan rekan saya, kami dari Blok Terus, kedatangan kami di sini ingin mempertanyakan tentang bantuan PSU yang ada di perumahan. Padahal kami sudah hampir 3 tahun mengajukan proposal tersebut melalui Sebaru. Untuk itu kami mohon penjelasannya. Bisa lihat site plan-nya, Pak? Silakan. Ya. Oh, ini perumahan Puting Beliung, Pak. Baik, jadi perumahan ini memang sudah diusulkan di Sebaru sejak 2 tahun yang lalu dan secara administratif sudah memenuhi persyaratan, Pak. Akan tetapi, kenapa belum juga mendapatkan bantuan PSU? Itu dikarenakan perumahan Bapak ini secara daya tampung belum memenuhi persyaratan bantuan PSU. Jadi persyaratan minimal daya tampung bantuan PSU itu adalah 100 unit. Sedangkan perumahan Bapak daya tampungnya 93 unit. Kalau Bapak memang benar-benar ingin mendapatkan bantuan PSU, itu bisa dengan menambahkan unit rumah yang dibangun sehingga memenuhi daya tampung minimal dari bantuan PSU perumahan ini, Pak. Begitu, Pak. Itu sebabnya belum mendapatkan bantuan. Ini, Bu, untuk kemudahan dan kelancaran mohon dikondisikan. Mohon maaf, Pak, saya tidak bisa menerima ini, Pak. Mohon dibantu, Bu. Bapak, mohon maaf, kami benar-benar tidak bisa menerima ini. Kenapa? Karena di Balai Pelaksana Pendidikan Perumahan NT1 sudah menerapkan yang namanya sistem manajemen anti penyuapan yang biasa disebut SMAP. Jadi mohon maaf sekali kami tidak bisa menerima ini. Sahabat perumahan, sudah pada tahu belum SMAP itu apa? Jadi, SMAP merupakan sistem manajemen anti penyuapan dari ISO 37001 tahun 2016. Sistem ini merupakan panduan untuk membantu organisasi baik di sektor publik, swasta, dan nirlaba dalam membangun, mengimplementasikan, dan meningkatkan program kepatuhan atau dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan ini merupakan salah satu langkah Direktorat Jenderal Perumahan dalam membangun pengadaan barang dan jasa pemerintah yang independen dan akuntabel. Saya meminta kepada seluruh kepala balai untuk terus berkomitmen dan semangat membangun lingkungan kerja yang berintegritas dan anti suap. Adapun pelaksanaan sistem manajemen anti penyuapan yakni mengidentifikasi isu dari stakeholder, menentukan sasaran penerapan SMAP, mensosialisasikan SMAP kepada seluruh pegawai dan pihak eksternal, mendukung proses audit internal SMAP, mendukung pelaksanaan tinjauan manajemen, menerapkan 4 Big No's, dan menerapkan perbaikan. Bagian mana saja yang akan diperiksa tim audit? Kepala Balai, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, Ketua Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan, Kepala Seksi, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi. Adapun manfaat penerapan SMAP yakni membantu mengelola risiko penyuapan dan meminimalisir penyuapan, mempunyai panduan dalam bersikap dan bertindak, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi, sebagai perlindungan dalam tindakan hukum. Peran insan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, sesuai dengan arahan Menteri PUPR, seluruh pegawai harus menerapkan 4 Big No's. No bribery, tidak ada suap menyuap dan pemerasan. No kickback, tidak menerima komisi atau imbalan. No gift, tidak memberi hadiah, dan no luxurious lifestyle, tidak bergaya hidup mewah. Kedua, konsultasi. Jika tidak yakin dengan pertanyaan penyuapan, jangan sungkan untuk konsultasi dengan fungsi kepatuhan anti penyuapan. Ketiga, laporkan. Jika melihat atau mengetahui tindakan penyuapan di dalam instansi, silahkan laporkan ke unit pengendalian gratifikasi. Dan keempat, terapkan. BP2PNT1 menolak keras apapun bentuk penyuapan dengan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan dalam sistem organisasi. BP2PNT1 berkomitmen melaksanakan sistem manajemen anti penyuapan. Integritas. Sistem manajemen anti penyuapan. Saya, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, menyatakan sebagai berikut.
BP2PNT 1 menolak segala bentuk penyuapan.